Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Sebelum kalian menonton YouTube materi pembelajaran biologi kali ini, kalian jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Di masa pandemi ini, kita tetap semangat ya. Sudah siap untuk belajar belum? Kali ini, belajar biologi bersama saya Latifatul dari UIN Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah. Materi kali ini yaitu keanekaragaman hayati. Nah, dalam keanekaragaman hayati dengan KD 32 dan 4.2 yaitu dengan memahami dan menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Nah, selanjutnya menyajikan hasil observasi berbagai bentuk media informasi tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Nah, apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biasa disebut dengan biodiversitas merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat, atau keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan baik itu warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, dan habitat. Secara garis besar, pada keanekaragaman hayati ataupun biodiversitas, memiliki beberapa tingkatan, yaitu diantaranya ada tingkatan gen, tingkatan spesies, dan tingkatan ekosistem. Untuk tingkatan-tingkatan keanekaragaman hayati, kita pelajari satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu ada tingkatan gen, yang mana keanekaragaman yang disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup, di mana keanekaragaman hayati tingkat gen itu biasanya disebut dengan varietas. Sebagai contoh, keanekaragaman tingkat gen yaitu ada pada belimbing dan pada manusia. Nah, kenapa belimbing? Karena belimbing itu memiliki suatu keanekaragaman bentuk, keanekaragaman warna, dan memiliki nama-nama yang berbeda seperti terdapat pada belimbing bulan, ada belimbing sembiring, belimbing malaya, belimbing madu, belimbing demak, dan belimbing bangkok. Sedangkan pada manusia yaitu memiliki suatu variasi bentuk seperti bentuk mata, warnanya pun berbeda-beda, dan warna kulit yang berbeda-beda seperti warna kulit manusia yang warna hitam, warna kulitnya sawo matang, dan warna kulitnya ada yang putih. Terus terdapat pada bentuk variasi rambut, ada yang keriting, lurus, dan lain-lain. Nah, pada keanekaragaman tingkatan spesies, yaitu perbedaan yang ditemukan pada makhluk hidup antar jenis yang mudah diamati karena perbedaannya yang mencolok. Jadi, suatu spesies itu di mana tingkatan jenis itu lebih mudah untuk memahami, yaitu bisa dilihat dari bentuk morfologinya, anatominya, ataupun fisiologinya. Nah, contohnya itu pada keanekaragaman antar kelapa seperti aren, pinang yang termasuk dalam famili Palmae, dan keluarga kacang-kacangan kita kenal dengan kacang tanah, kacang buncis, kacang hijau, kacang kapri, dan lain-lain. Tingkatan keanekaragaman hayati yang terakhir yaitu ada keanekaragaman tingkatan ekosistem. Nah, apa yang dimaksud dengan tingkatan ekosistem? Pada tingkatan ekosistem yaitu yang mana aneka macam spesies yang memiliki kemampuan pembiasaan yang berbeda-beda terhadap lingkungannya sehingga membentuk ekosistem yang berbeda-beda. Nah, jadi tingkatan ekosistem itu memiliki dua faktor,
yaitu terdapat pada komponen abiotik maupun biotik, sehingga dalam tingkatan ekosistem memiliki bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya seperti ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput, ekosistem sawah, ekosistem air laut, dan lain-lain. Dalam keanekaragaman hayati di Indonesia sendiri, yaitu baik itu flora dan fauna, memiliki beragam biodiversitas. Nah, jadi oleh karena itu, banyak sekali flora dan fauna yang sangat-sangat beragam di Indonesia. Nah, jadi kalian tahu tidak apa itu flora? Nah, flora sendiri yaitu jenis tumbuhan yang ada di daerah-daerah tertentu. Sedangkan fauna yaitu jenis hewan yang menempati wilayah-wilayah tertentu. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya kita bangga dengan adanya bentuk dan keanekaragaman flora dan fauna yang sangat-sangat amat banyak jenisnya dan begitu beragam bentuknya. Berikut beberapa keanekaragaman hayati Indonesia baik flora dan fauna, yaitu terdapat beberapa. Di antaranya berdasarkan karakteristik wilayahnya, lalu berdasarkan penyebarannya atau biogeografi, dan yang terakhir berdasarkan ekosistem perairannya. Persebaran fauna di Indonesia yaitu sesuai pada gambar tersebut biasanya dibagi menjadi 3, yang mana yang pertama ada oriental, peralihan, dan australis. Nah, oriental sendiri yaitu daerah-daerahnya ada pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan hewan yang menepatinya yaitu ada hewan gajah, harimau, kera, dan bekantai. Sedangkan peralihan sendiri yaitu ada Sulawesi, Nusa Tenggara. Dan hewan-hewan yang menepatinya yaitu ada komodo, burung maleo, tapir, dan anoa. Sedangkan pada australis itu memiliki ciri hewan yang berkantung yaitu pada hewan kanguru dan memiliki ciri burung dengan warna yang mencolok atau berwarna yaitu contohnya itu pada burung cendrawasih dan burung kasuari. Nah, pada gambar tersebut itu memiliki persebaran fauna yang mana ada batas garis yang biasa disebut dengan garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace itu yaitu garis untuk membatasi antara oriental dan peralihan, sedangkan garis Weber yaitu untuk membatasi pada peralihan dan australis. Selanjutnya, persebaran pada flora di Indonesia yaitu pada oriental. Nah, oriental sendiri seperti gambar tersebut itu bunga Rafflesia, yang mana bunga Rafflesia itu termasuk dari persebaran oriental. Nah, flora yang ditemukan itu heterogen seperti tanaman lumut, paku, jamur, merantai, mahoni, dan damar. Nah, sedangkan pada flora peralihan sendiri yaitu di wilayah biasanya itu didominasi oleh rempah-rempah seperti gambar tersebut yaitu pohon pala, yaitu ada cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Dan yang terakhir pada australis yaitu flora diantaranya pada australis sendiri yaitu seperti pada gambar yaitu pohon sagu, atau yang lainnya itu bisa nimpah, pohon rasamala, dan pohon matoa. Nah, selanjutnya yaitu pada ekosistem. Nah, ekosistem itu dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem perairan dan ekosistem darat. Nah, pada ekosistem perairan yaitu terdapat ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, ekosistem dalam perairan yaitu memiliki beberapa kelompok, diantaranya ada plankton, nekton, neuston, bentos, dan perifiton. Nah, sedangkan pada ekosistem darat, diantaranya terdapat pada hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Nah, kali ini dalam pembelajaran keanekaragaman hayati, kalian sudah paham bukan tentang apa itu keanekaragaman hayati dan isinya baik itu flora dan fauna. Semoga pembelajaran pada keanekaragaman hayati kali ini bermanfaat buat adik-adik semua. Terima kasih.